Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. كما أمرنا تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah para jemaah, para ibu, para bapak, para sadarik sadayana rupi hormat kesingkuring, urang tiasa kempel kumpul kembali fi sa'atin qudsiyatin, dalam saat-saat yang mulia. Kita berkumpul di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, ba'da subuh, di mana Rasul pernah bersabda, kata beliau, man shallal ghada fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a syams summa shalla rak'atan kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin kamilain atau tammain atau kama qala sallallahu. Kata Kanjeng Nabi, Bu, Pak, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk setelah sholat subuh berzikir. Di antara berzikir ya talabul ilm, mengaji, kemudian sama-sama menuntut ilmu. Sampai kapan? Hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari. Nah, terbit fajar, waktu syuruk. Nah, kemudian katanya dia sholat 2 rakaat. Ya tangtos pas waktu syuruk itu tidak boleh kita sholat, karena haram waktu sholat ketika terbit fajar. Ditunggu 10 menit atau 20 menit, kemudian sholat 2 rakaat. Kata Rasul, maka bagi siapa yang mengerjakan itu, dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Gitu katanya. Nah, jadi pahala haji dan umroh itu bisa kita dapatkan tiap hari, Pak. Tiap hari. Kalau kitanya mau. Minimal kita di sini seminggu sekali, Pak ya, Bu ya. Mudah-mudahan di waktu yang berkah ini lebih menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah, sesuai materi adalah tentang salat berjamaah. Kita sama-sama mengaji, Bu ya. Kita sama-sama membaca kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari, yang mana beliau ini muridnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Terus terkenal, Bu, Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau muridnya dari Syekh Zakaria Al-Ansori, dan Syekh Zakaria Al-Ansori muridnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengarang kitab Fathul Bari yang mensarah Sahih Bukhari, bermadzhab Syafi'i.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'ana Allahu bihi wa bikum fi darin amin ila anqal. Kata beliau, kata musannif, faslun fi salatil jama'ati. Faslun teh fasal Bu ya. Udah jadi bahasa Indonesia. Fasal fi salatil jama'ati. Fasal mengenai salat berjamaah. Wa syuri'at bil madinati. Ini salat jamaah itu disyariatkan di Madinah. Janten teu di Mekah. Ya. Syukran. Pertama disyariatkan di Madinah. Wa aqalluha, dan paling sedikitnya pelaksanaan berjamaah. Sanes salat Jumat ya Bu ya, berjamaah. Kan upami kalau salat Jumatnya berapa Bu? 40 orang. Dan di antara yang 40 orang itu termasuk imam. Jadi dengan imam 40 teh ya. Tapi kalau salat jamaah mah katanya wa aqalluha, dan paling sedikitnya salat jamaah imamun wa ma'mumun. Satu orang imam dan satu orang makmum. Jadi kaci sakitu ya. Satu imam, satu makmum. Wahia, dan sholat jamaah itu katanya dikerjakan di fil jumu'ah, di sholat Jumat. Summa fi subhiha, kemudian ini urut-urutan keafdolannya Bu, keutamaannya. Jadi yang pertama sholat jamaah itu dikerjakan di dalam sholat Jumat. Dan hukumnya apa Bu kalau di sholat Jumat? Fardu ain. Fardu ain. Salat Jum'ah berjamaah hukumnya fardu ain. Kemudian diteruskan, wa hiya fil jumu'ati summa fi subhiha. Kemudian di salat subuh poe Jumat. Summa subhi, kemudian salat subuh berjamaah tiap hari. Summa al-isya, kemudian salat berjamaah isya. Summa al-asri, kemudian salat jamaah asar. Summa zuhri, kemudian salat jamaah zuhur. Summa al-maghribi afdalu, kemudian salat berjamaah maghrib itu yang afdal. Jadi pertama salat berjamaah Jumat, kemudian subuhnya hari Jumat, kemudian sholat jamaah subuh, kemudian sholat jamaah isya, kemudian sholat jamaah asar, kemudian zuhur, baru maghrib. Itu urutan yang utama, Gimana hukumnya sholat berjamaah? Nah, di sini dijelaskan. Sholatul jama'ati fi adai maktubatin. Nah, sholat berjamaah dalam sholat fardu, adaan yang fardu, katanya, la jumu'atin, tapi tidak termasuk sholat Jumat. Hukumnya sunnatun muakkadatun, sunnah yang dikukuhkan, sunnah yang sangat kuat, ya, sunnah yang dikukuhkan. Karena ada lil khabaril muttafaqi alaih, karena ada khabar atau hadis dari Bukhari Muslim, ya. Jelas. Salatul jama'ati afdalu min salatil fadzi bi 27 darajatan. Nah, ayat hadisnya Bu, Pak. Salat berjamaah itu lebih utama dari salat sendiri dengan tingkat derajatnya itu 27 derajat. 27 derajat. Jadi hukumnya adalah sunat muakkadah. Nah, tapi kalau Jumat hukumnya fardu ain. Fardu ain ya. Seperti yang sudah kita bahas ya. Panjang tapi kita coba diringkas-ringkas ya.
Ada juga yang berkata sahur kata apa? Kata Imam kata Imam An-Nawawi mah sahur nanti bukan sunat muakkadah. Wa qala An-Nawawi wal asahhu anu lebih asoh anu lebih kuat sahur Imam An-Nawawi mah annaha fardu kifayatin. Fardu kifayah sahur nanti. Lirrijali bagi siapa? Bagi laki-laki al-balighin utus balik al-ahrari anu merdeka al-mukimin dan orang-orang nu mukim fil muaddati faqat dalam mengerjakan yang wajib muaddah ya faqat. Jadi sholat berjamaah itu kata Imam Nawawi mah fardu kifayah. Hartosna upami kalau di suatu tempat nggak ada yang berjamaah maka satu tempat itu berdosa semuanya. Tapi yang kuat jumhur dari mazhab Syafi'i sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah. Aya oge yang menyebutkan katanya wakila dan dikatakan innaha fardu ainin. Ada yang menyebutkan bahwa salat jamaah itu fardu ain. Wa huwa madhabu Ahmad dan ini madhabnya Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal. Waqila syartun li sihhatis shalah dan ada juga yang menyebutkan salat jamaah teh syarat kesahan salat. Tapi di mazhab Syafi'i tidak disebutkan syarat kesahan salat. Wala yata'akkadu an-nadbu lin-nisa'i ta'akkaduhu lirijal. Saur nate kesunatan muakkadahannya itu bagi perempuan mah tidak seperti laki-laki. Jadi bagi perempuan mah tidak dikukuhkan kesunahannya. Wala yata'akkadu dan tidak dikuatkan kesunahannya bagi perempuan. Ta'akkaduhu lirijal, tapi yang dikuatkan itu dikukuhkan bagi laki-laki. Falidzalika maka dengan demikian yukrahu tarkuha lahum la lahun. Dengan demikian karena sunnah muakkadah buat laki-laki, maka bagi laki-laki yang meninggalkannya makruh. Makruh laki-laki meninggalkan sholat jamaah, tapi tidak buat perempuan. Katanya ya, buat perempuan mah tidak makruh. Ya. Wal jama'atu fi maktubatin lidzakarin bimasjidin afdalu. Dan berjamaah salat fardu maktubah lidzakarin buat laki-laki dengan di masjid itu lebih utama. Lebih utama. Naam sama teh betul. In wujidat fi baitihi faqat fahuwa afdal. Jadi katanya kalau berjamaahnya itu hanya ada di rumah, Bu. Misalkan gini, di rumah berjamaah sama istri dan anak, tapi di masjid tahun kosong misalkan. Lebih afdol mana sholat di rumah dengan berjamaah atau di masjid tapi sendirian? Nah, kata Imam Zainuddin Al-Baribari dalam mazhab Syafi'i mah lebih utama berjamaah meskipun di rumah. Kalau di masjid sendirian, ya. Begitupun katanya wa kadza law kanat fihi aktsaru minha fil masjidi ala ma'tamadahu al-adrawi wa guruhu. Demikian pula kalau jamaah di suatu tempat di masjid berjamaah suur misalkan. Misal suatu saat di rumah itu ada istri, ada mertua, ada saudara berjamaah di masjid di rumah, Bu. Di masjid cuman satu imam dengan marbot misal duaan misalkan. Itu lebih afdol yang banyak jamaah. Meskipun di rumah, meskipun di luar masjid. Itu katanya. Jadi karena ini mengenai sholat jamaah,
Jadi keutamaan itu berhubungan dengan jamaahna, bukan berhubungan dengan tempatnya. Jadi berjamaah di rumah lebih utama ketimbang sendirian di masjid. Begitupun berjamaah dengan jamaah yang lebih banyak lebih utama ketimbang jamaah yang lebih sedikit. Misalkan ya. Sahur anjeuna, sahur beliau nah, li'annal fadilata, karena keutamaan itu al-muta'alliqata bizzatil ibadati aula minal fadilatil muta'alliqati bimakaniha au zamaniha. Nah, jadi kalau ada pertentangan tadi sholat jamaah di rumah dengan sendirian di masjid, lebih utama di rumah karena hubungannya sholat berjamaah. Kalau nanti ada pertentangan sholat berjamaah di at-ta'awun tapi tepat waktu dengan sholat jamaah di misalkan al-jabar tapi rada ngaret misalkan, lebih utama mana? Lebih utama yang tepat waktu. Jadi urutannya itu kalau berjamaah dengan sendiri lebih utama jamaah. Jamaah yang tepat waktu lebih sendiri daripada jamaah yang lebih ngaret gitu ya, lebih lama ya. Kemudian baru berhubungan dengan tempatnya ya. Jadi kalau dipertentangkan antara sholat jamaah dengan sendiri, tentu jamaah yang utama. Kemudian kalau dipertentangkan antara waktu dan tempat, maka waktu yang utama. Waktu dan tempat, maka waktu. Wal muta'alliqati bizamaniha, ya, berhubungan dengan tempat waktunya, aula lebih utama minal muta'alliqati bimakaniha, ketimbang berhubungan dengan tempatnya. Nah, ini yang agak aneh, Bu. Bukan aneh, mungkin agak sebagian dari kita masih asing. Wa tusannu i'adatul maktubati bisyarti an takuna fil waqti, bisyarti an takuna fil waqti. Saurna kieu. Dan disunnahkan, Bu, Pak, i'adatul maktubati, mengulang salat fardu, bisyartin dengan syarat antakuna fil waqti, masih dalam waktunya. Jadi salat fardu itu, Bu, bisa diulang. Contohnya kumaha contohnya? Contohnya misalkan saya salat di sini berjamaah. Kemudian pulang ke rumah berjamaah lagi sholat fardu dengan istri dan anak, itu boleh seperti itu. Jadi yang pertama kita dapat fardunya, yang kedua kita dapat pahala sunatnya. Tapi sholat fardu sendiri, maksudnya sholat fardu yang kita ulang, niatnya tetap fardu zuhri, arba rakaatin, mustaqbil kiblati, imaman kalau jadi imam, makmuman kalau jadi makmum, lillahi ta'ala, fardu lillahi ta'ala. Ya. Itu bisa diulang katanya. Sholat mu'adah, sholat diulang. Dengan syaratnya masih di waktunya. Ya tentu kalau mengulang sholat lohor di waktu lohor. Sholat asar di waktu asar. Cuman perbedaannya sahur nate wa alla tuzada fi i'adatiha ala marratin. Cuman cukup satu kali ngulangna, aya ulama nu kitu. Teu kenging langkung 3 kali. Tapi ada yang boleh berkali-kali, boleh berkali. Khilafan li jam'in khilafan li syaikhi syuyukhina, berbeda dengan guru dari guru-guru kami, yaitu Abil Hasan Al-Bakri rahimahullahu taala. Boleh lebih dari 1 kali katanya. Kita lanjutkan Bapak ya. Wahia bijam'in kasirin afdaluta. Salat berjamaah dengan jumlah yang banyak itu lebih utama. Ini lebih utama minhad fi jam'in qalilin, dari jamaah yang sedikit, dari golongan yang sedikit.
Kita lanjutkan. Kapan seseorang mendapat pahala jamaah, Bu? Pak. Kata beliau, wa tudraku jama'atun fi ghairi jumu'atin ay fadilatuha lil musalli. Dan mendapatkan pahala jamaah tapi selain sholat Jumat katanya ya, selain sholat Jumat, yaitu keutamaan bagi yang sholatnya malam yusallim imamun, selama imamnya belum salam, ae malam yang bimimi alaikum fit taslimatil ula. Saurak ya, Bu. Seseorang nu terlambat tapi hoyong udag berjamaah, ingin mengejar berjamaah, maka bagi dia masih bisa mendapatkan pahala jamaah selagi imam itu belum salam yang pertama. Belum salam yang pertama. Salamnya di mana, Bu? Sebelum imam mengucapkan assalamualaikum, tahkum, huruf mim tinukum. Jadi kalau kita datang Allahu Akbar, imam assalamualaikum, orang kenging pahala berjamaah. Sebelum imam menyebutkan huruf mim dari alaikum, kum. Tapi pamit warahmatullah tekaci, tekenging. Jadi kalau masih assalam, orang kemudian Allahu Akbar, kenging. Meskipun imam duduk, orang berdiri, kenging. Pahala berjamaah, katanya. Jadi saudara beliau, wa tudraku jama'atun fi ghairi Jumat. Tapi selain sholat Jumat tuh ya, sholat Jumat mah harus mendapati 1 rakaat bersama imam. Tapi kalau sholat berjamaah mah, asal si masbuk ini menemui imam sebelum mengucapkan salam yang pertama, malam yusallim imamun, selagi imamnya belum mengucapkan salam atau bersalam, malam yantik, sebelum imam itu mengucapkan bimimi alaikum, huruf mim dari alaikum, fit taslimatil ula, dalam salam yang pertama. Upami salam yang kedua ya sudah tidak dapat ya salam yang kedua. Wa in lam yaq'ud ma'ahu, meskipun eta makmum masbuk tidak duduk bersama imam. Ya tadi dia masih berdiri kan? Allahu Akbar. Imamna assalamualaikum warahmatullahi gitu ya. Nah, katanya bi an sallama aqibat taharrumihi li idrakihi ruknan ma'ahu. Nah, jadi imam itu salam ya. Akibat taharrumihi, kemudian dan si makmum itu takbiratul ihram li idraki ruknan mahu. Nah, karena apa katanya? Karena ketika imam salam, makmum sudah takbiratul ihram. Artinya ada satu rukun yang bareng antara makmum dengan imam. Masih makmum itu mendapatkan satu rukun bareng sama imam, meskipun tidak berbarengan dalam bentuknya, tapi dia mendapati satu rukun bareng dengan imam, yaitu rukun takbiratul ihram ya. Fayahsulu lahu jami'u sawabiha wa fadliha, maka dia mendapatkan semua pahala jamaahnya dan keutamaannya, katanya dapat gitu, Bu. Jadi orang nulu lompatan misalkannya, bukan lompatan, tekeng sebetulnya lompatan. Kita terlambat mendapati dia sedang duduk tasawuf akhir, kita takbiratul ihram, kita dapat pahala jamaah. Lakinnahu, akan tetapi duna fadli man adraka haqtan, tos beda dengan makmum anu mendapatkan jamaah dari awal, tentu beda. Eta mah tidak diperdebatkan, tentu beda ya dengan jamaah yang dapat dari awal. Tapi intinya dia tetap dapat pahala berjamaah. Bagaimana kalau makmum itu
mendapati jamaahnya sebagian. Sauranya kieu. Wa man adraka juz'an min awwaliha summa faraqa bi'uzrin aw kharaja al-imamu binahwi hadatsin hasala lahu fadlu jamaati. Saurna teh kalau dia mendapatkan jamaahnya itu baru misalkan sholat maghrib 3 rakaat, dia baru 2 rakaat, kemudian karena ada uzur dia harus memisahkan diri. Atau tak ada uzur tapi si imamna batal, maka dia meskipun baru mendapat sebagian sholat jamaahnya tetap mendapatkan pahala jamaah utuh. Saunat ya. Nah, tetapi kalau sholat Jumat tidak didapatkan kecuali mendapatkan 1 rakaat bareng dengan imam, 1 rakaat. Nah, sekarang ada pertanyaan katanya gini, Bu. Nah, atau ini terutama buat bapak-bapak mungkin ya. Wa yusannu katanya dan disunnahkan li jam'in hadaru bagi seseorang bagi beberapa orang yang hadir wal imamu qad faragha minar ruku'il akhir, sedangkan imam telah selesai melaksanakan ruku yang terakhir. Jadi ruku misalkan kalau maghrib ruku yang ketiga sudah beres. Bagi dia disunahkan bagi mereka sunahnya apakah ikut berjamaah sama imam ini atau nungguan beresnya selesai imam kemudian bikin lagi jamaah. Jadi kalau ada 3 orang lebih disebutkan jam'un ya, beberapa orang mendapati imam beres ruku yang terakhirnya. Jadi ruku rakaat ketiga sudah beres. Artinya dia tidak mendapatkan 1 rakaat bareng sama imam. Apa yang sebaiknya dilakukan? Kalau kata kitab ini, mereka sebaiknya an yasbiru, bersabar, ila an yusallima, sampai imamnya salam, summa yuhrimu, kemudian yang 3 lebih itu, mereka takbiratul ihram, bareng bikin jamaah baru lagi. Itu yang sunnahnya seperti itu katanya. Malam yadhiqil waktu, dengan syarat waktunya masih panjang, masih luas, tidak sempit waktunya. Demikian juga bagi orang anus wa kadza liman subiqa bi ba'di sholati, bagi seseorang yang telah tertinggal sebagian salatnya, waroja, dan dia berharap jama'atan yudriku ma'hum kulla. Jadi kalau ketinggalan berjamaah, tapi saya yakin setelah ini bakal ada jamaah lagi dan saya bisa mendapatkan jamaah full, boleh nunggu. Afdol disunahkan nunggu bereslah iya kita jamaah lagi dengan jamaah yang baru. Kalau yakin ada jamaah. Nah, tapi kalau tidak ada yakin ada jamaah, ikut meskipun kebagian tasahud akhirnya misalkan ikut ya. Tapi betul kalau kita tidak akan kehilangan, boleh menunggu seperti itu asal kita tidak kehilangan keutamaan awal waktu atau nabi waktu ikhtiar. Jadi kalau nunggunya sampai misalkan lohor sampai mau asar ya jangan seperti itu. Kalau masih awal waktu boleh nunggu. Tapi kalau sudah takut kehilangan fadilah awal waktu atau waktu ikhtiar, maka tidak diperkenankan. Nah, kita lanjut satu lagi aja Bu ya. Soalnya kajian itu panjang. Ada juga keutamaan wa idraku taharrumil imami, dan mendapatkan takbiratul ihram bareng dengan imam ya. Fadilatun mustaqillatun ma'murun biha, dengan keutamaan yang terpisah yang dianjurkan. Jadi
Sholat jamaah saja berfaedah, ber, apa, ber, 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 berfadilah. Ada fadilah khusus takbiratul ihram bareng sama imam katanya, bareng sama imam. Karena ada hadis katanya wa ilwali anna mulazamata arba'ina yauman, barang siapa yang melazimkan arba'ina yauman selama 40 waktu, 40 hari di sininya. 40 hari Bu berjamaah takbiratul ihramna bareng sama imam, hartosna teu katinggalieun. Yuktabu lahu bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq. Maka dicatat baginya kebebasan dari api neraka dan terbebas dari sifat munafik katanya. Dari sifat munafik. Makanya ada saudara-saudara kita misalkan dari jamaah tabligh 40 hari huruj, hartosna sholat berjamaahna teras-terasan Pak. Takbiratul ihramna tidak telat tidak telat dari imam. Imam Allahu Akbar, dia langsung Allahu Akbar. Tidak misalkan baru datang rokaat kedua atau rokaat ketiga. Bareng takbiratul ihram sama imam. Katanya dapat dua kebebasan, bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Satu lagi mungkin ya. Kita skip. Gimana kalau ada, apalagi nanti sholat taraweh misalkan, imamnya teh lama misalkan, Bagaimana hukumnya kita memisahkan dari imam? Kita memisahkan dari imam. Memisahkan dari imam itu hukumnya ada 3. Pertama, hukumnya itu boleh, tapi makruh ketika tidak ada uzur. Tidak ada uzur, tidak ada alasan kita memisahkan dari imam, boleh, tapi makruh. Apa artinya makruh? Makruh itu artinya hilang pahala berjamaahnya. Hilang pahala berjamaah. Tetapi kalau ternyata dia ada uzur punya, atau misalkan tidak ada uzur kemudian atau imam nate ngapanjangkeun Bu, memanjangkan. Dan makmumnya itu lemah, makmumnya itu kesibukan, maka makmum ia boleh memisahkan diri dan dia tidak hilang pahala jamaah. Tidak hilang pahala jamaah. Nah, mana ya? Ada yang memisahkan itu malah wajib. Kapan makmum wajib memisahkan diri? Ketika tahu imamnya batal. Ketika tahu imamnya batal, imam terus mengerjakan sholatnya, maka makmum wajib memisahkan diri dari jamaah tersebut dan sholat sendirian ya, sholat sendirian. Sini. Ya, untuk sementara itu dulu mungkin ya Bapak Ibu-ibu, nanti kita coba berdiskusi. Biasanya suka banyak pertanyaan, nanti kita sama-sama bahas ya. Allahu a'lam bishawab.